Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini dari arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, pada H-1 Lebaran kepadatan di Pelabuhan Merak sudah terurai dan sejumlah kendaraan terpantau dapat memasuki dermaga tanpa harus menunggu. Sementara di Stasiun Pasar Senen hari ini prediksi menjadi puncak terakhir pemudik yang menggunakan transportasi kereta api. Dan untuk mengetahui kondisi segini selengkapnya kita telah bergabung dengan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten dan Andre Septian dari Stasiun Gambir. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, bagaimana situasi kepadatan di Merak pada pagi hari ini? Baik, selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Kepadatan akibat arus mudik di Pelabuhan Merak sudah terurai. Berdasarkan pantauan kami sejak beberapa jam lalu, di dermaga 6 hanya ada 3 mobil saja yang menunggu antrean untuk bisa masuk menuju ke kapal. Adapun beberapa jam lalu jika kita pantau itu bahkan ada beberapa kendaraan yang bisa langsung melaju menuju dermaga karena tidak adanya antrean yang begitu berarti. Selain itu pemirsa, jika kita bandingkan dengan H-3 atau arus mudik pada tahun ini, H-3 Lebaran, yang mana 2 hari yang lalu itu sangat turun drastis, di mana para pemudik harus menunggu hingga 5 jam untuk baru bisa masuk menuju ke kapal. Kemudian jika kita bandingkan lagi dengan periode mudik pada tahun lalu di 2024, terjadi perubahan tren traffic yang cukup signifikan, di mana di tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pada para ASN untuk bekerja dengan sistem WFA, working from anywhere, sejak H-10 Lebaran atau pada sejak 21 Maret 2025 kemarin. Lebih lanjut, pihak ASDP mengonfirmasi bahwa kebijakan ini terbukti mampu meredam kepadatan arus mudik di tahun 2025. Hal ini karena dengan adanya perubahan tren itu, dengan adanya sistem kerja work from anywhere, para pemudik sudah memutuskan untuk mudik lebih awal, terbukti dari kepadatan yang terjadi. Lonjakan pemudik sejak H-10 hingga H-8. Nah, lonjakan pemudik yang sudah pulang kampung lebih awal ini mengakibatkan adanya kondusivitas pada puncak arus mudik H-3 Lebaran kemarin. Kondusivitas ini juga terjadi karena beberapa upaya yang dilakukan dan dikerahkan oleh pihak ASDP Merak, salah satunya yaitu kebijakan one ticketing system, yang mana pihak ASDP Merak hanya memberlakukan menjual satu jenis tiket saja, sehingga tidak ada antrean yang begitu berarti di tiket eksekutif dan tiket reguler. Adapun memang di Pelabuhan Merak ini memiliki 7 dermaga, dan dermaga 6 ini merupakan dermaga yang berlabuh, yaitu tiket ekspres begitu. Dan dengan adanya one ticketing system ini, para pemudik hanya dikenakan satu harga saja, sehingga dengan seharga reguler para pemudik bisa merasakan bagaimana experience atau pengalaman di tiket ekspres begitu. Kemudian ada juga kebijakan seperti delayed system, yang mana para pemudik ketika ada lonjakan yang cukup signifikan akan ditampung di antrean menuju dermaga begitu. Selain delayed system juga ada buffer zone. Ini mirip dengan delayed system, tapi penampungan terjadi di pelabuhan lain, yaitu pelabuhan tambahan di sekitar sini yang namanya itu Pelabuhan Indah Kiat. Sehingga jika kepadatan sudah mulai terurai, para pemudik sejumlah kendaraan yang sudah ditampung di buffer zone Pelabuhan Indah Kiat ini akan dilarikan ke dermaga 1 sampai 7 begitu. Dan yang terakhir itu ada juga kebijakan yang namanya proses tiba bongkar berangkat, yang mana proses muat hanya dilakukan di Pelabuhan Merak, dan ketika sampai di Bakauheni kapal hanya melakukan proses bongkar, dan setelah tiba bongkar langsung berangkat lagi ke Merak dan berlanjut ke proses mudik selanjutnya. Pemirsa, meskipun sudah lengang, kepadatan ini masih bisa meningkat. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi
kepadatan arus mudik di periode ini, di hari ini H-1 Lebaran, yaitu adalah faktor cuaca. Karena di pelayaran, di seluruh pelayaran itu faktor cuaca menjadi faktor yang sangat signifikan. Adapun Kepala BMKG kemarin sempat ke sini dan saya sempat mewawancarai dan mendapati bahwa Kepala BMKG sudah meninjau bagaimana cuaca di Pelabuhan Merak, Banten ini. Meskipun diprediksi pada tanggal 29 dan 30 Maret 2025 ini akan terjadi cuaca ekstrem, yang mana Merak Bakauheni ini akan ada hujan ringan, akan tetapi berdasarkan pantauan BMKG masih berada di tahap yang aman, yaitu siaga level 2. Siaga level 2 ini menyebabkan kekuatan angin yaitu sekencang 15 knot, dan angka ini masih cenderung aman untuk berlayar karena kapal-kapal yang mengantarkan pemudik menuju Bakauheni merupakan kapal-kapal yang ukurannya besar. Selain itu, kalau sudah di level siaga level 3 itu baru harus diberhentikan. Akan tetapi memang sebelumnya pada hari kemarin itu di H-2 sempat siaga level 2, akan tetapi hanya sementara sehingga dihentikan sementara dan bisa lanjut lagi menuju Bakauheni. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Jose di studio. Baik, terima kasih Ifdal. Kita beralih ke rekan Andre Septian. Andre, selamat pagi. Apakah sudah terpantau terjadi kepadatan di sana? Ya, selamat pagi Jose. Betul sekali, untuk pagi ini sudah terpantau kepadatan di Stasiun Gambir untuk para pemudik yang akan berangkat ke kota tujuan masing-masing. Di mana memang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan jatuh pada hari Senin besok, di Stasiun Gambir maupun di Stasiun Pasar Senen untuk kepadatannya ini sudah terlihat sejak 2 hari yang lalu. Di mana sejak tanggal 28 Maret sampai hari ini tanggal 30 Maret untuk rata-rata keberangkatan para pemudik dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta ini mencapai 50.000 penumpang per harinya. Misalnya saja Jose, seperti kemarin di Stasiun Pasar Senen ini mencapai 28.000 penumpang, sedangkan di Stasiun Gambir ini bisa mencapai 22.000 penumpang per harinya. Begitu juga dengan hari ini diprediksi masih akan ada sekitar memberangkatkan 50.000 penumpang per harinya dengan kota-kota tujuan favorit seperti kota Surabaya, kemudian Solo, Semarang, dan juga Yogyakarta. Kemudian Jose, untuk hari ini ada sekitar 85 perjalanan kereta api yang dioperasionalkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta untuk memberangkatkan para pemudik ke seluruh wilayah di Pulau Jawa utamanya. Kemudian untuk informasi lainnya, memang pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 30 Maret atau masa mudik Lebaran 2025 pada arus mudik, PT KAI menyediakan sebanyak 474.000 kursi bagi para pemudik dan sudah terjual sekitar 454.000 dengan okupansi sekitar 96%. Kemudian jika kita bandingkan dengan periode mudik sebelumnya atau pada tahun 2024, frekuensi perjalanan dan juga jumlah pemudik yang menggunakan jasa transportasi kereta api ini meningkat sekitar 10%, di mana dengan perjalanan pada tahun lalu hanya sekitar 1.600 perjalanan KA, sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 1.858 perjalanan kereta api per harinya. Namun tidak terjadi begitu kepadatan yang signifikan pada masa angkutan Lebaran di jasa kereta api, karena memang pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan work from anywhere untuk ASN pada tanggal 24 sampai 27 Maret, sehingga kebijakan ini mampu mendistribusikan kepadatan para pemudik baik itu di Stasiun Gambir, kemudian Stasiun Senen maupun stasiun-stasiun kecil di wilayah Daob 1 Jakarta. Selain itu, misalnya di Stasiun Gambir ini memang ada opsi untuk menggunakan face recognition sehingga para petugas bisa menyortir para pemudik dengan cepat. Para pemudik juga bisa men-scan wajahnya sehingga tidak perlu lagi memeriksa KTP mereka masing-masing. Meski begitu, diharapkan para pemudik yang baru mendaftarkan data dirinya di KAI Akses ataupun di sini untuk bisa mendaftarkan di KAI Akses saja sehingga bisa lebih memudahkan para pemudik nantinya. Sementara itu juga memang jika kita melihat Jose, di arus mudik 2025 ini untuk kejahatan ini cukup
kejahatan kriminal, maksud kami cukup terkendali. Meski begitu, kami juga tentunya selalu mengingatkan bagi para pemudik, terutama untuk pemudik kereta api atau juga pemudik yang menggunakan jasa transportasi udara, laut, ataupun yang membawa mobil pribadi, agar kita selalu berhati-hati terhadap kejahatan transaksi digital. Karena ini udah besok harusnya kita berhati-hati dengan saldo kita masing-masing. Nah, untuk itu pemirsa, jika kartu debit atau kartu kredit Anda hilang, segeralah lakukan blokir di aplikasi mobile banking untuk menghindari penggunaan kartu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Anda bisa mudik dengan tenang dan juga lancar. Kembali ke Anda, Jose, di studio. Baik, terima kasih rekan Andre Septian melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, dan sebelumnya ada rekan Ifdal Amal yang melaporkan dari Pelabuhan Merak. Selamat kabar bertugas teman-teman. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah melaporkan dari lokasi masing-masing dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.